Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik. Dia layak menerima hormat, kemuliaan, kejayaan untuk selama-lamanya. Kami berdoa supaya setiap kita, jemaat utusan Kristus, bahkan para pendengar di mana saja, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Kita bersama-sama berdoa supaya COVID segera berlalu dari bangsa kita, dari kota kita, dari lingkungan kita. Supaya terus kita bergerak mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, ketika firman-Mu disampaikan, maka mujizat terjadi. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, iman kami makin dibangun, makin kokoh, makin kuat, karena punya pengharapan yang benar kepada firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Buka telinga rohani kami, buka pikiran kami, sehingga ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami dapatkan pewahyuan, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya, agar nama-Mu dimuliakan, kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan buat kita semua. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Minggu ini kita masuk lagi dalam satu topik, di mana warga kerajaan Allah perlu taat. Satu sikap yang harus dimiliki oleh warga kerajaan Allah, yaitu taat. Maka itu di minggu pagi hari ini menjelang siang kita beribadah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema taat. Ketika kita mendengar tentang kata taat, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa artinya ketaatan? Pasti juga kita bertanya, apakah saya sudah taat? Lalu apa akibat daripada ketaatan itu sendiri? Maka itu kesempatan yang berbahagia ini, kita semua mau sama-sama duduk diam, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan dan kita diberkati, katakan amin. Saudara, artinya kita percayai kebenaran itu, karena kebenaran memerdekakan kita. Selalu saya ucapkan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan kebenaran akan menghasilkan namanya damai sejahtera. Akibat damai sejahtera ada ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu cari dari luar ketenangan, kedamaian, bahkan ketentraman. Ketentraman, kedamaian ada di dalam kebenaran firman. Renungkan firman siang dan malam. Bahkan minta kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukannya. Dan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Puji nama Tuhan. Tema khotbah kita di minggu ini tadi saya katakan bahwa ketaatan. Taat. Saya buka kamus dan saya coba pelajari, ternyata ketaatan atau taat dari bahasa Ibrani, ya, menurut versi Alkitab, ya. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia, taat itu tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi versi Alkitab, dia katakan dalam bahasa Ibrani, dalam tulisan bahasa Ibrani yang artinya syama. Syama berarti mendengar, mengikuti, ya, mendengar lalu melakukan. Bapak Ibu, waktu kita mendengar, kita percaya dan kita melakukan, itulah arti ketaatan. Maka itu saya percaya semua warga kerajaan Allah, bahkan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau yang sudah yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, harus muncul dari kehidupannya adalah ketaatan. Alkitab membeberkan, Alkitab mencatat banyak hal, banyak tokoh di dalam Alkitab persoalan tentang ketaatan.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri kita ketahui bersama dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dia berkata begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Alkitab catat bahwa Kristus sebagai teladan dalam ketaatan, ya, taat sampai mati dan mati di kayu salib. Luar biasa. Ini ketaatan tingkat tinggi. Saya percaya juga orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau terus dipimpin, dituntun, diajar oleh Roh Kudus, maka saya percaya juga pasti dimampukan untuk taat. Bicara ketaatan memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi mari kita renungkan bersama-sama mengapa kita perlu taat. Jadi tadi definisi tentang ketaatan adalah mendengar dan melakukan. Alkitab catat waktu Adam di sisi lain dia memang tidak taat. Tetapi di dalam catatan Alkitab sesuai dengan pengertian syama atau mendengar, waktu bunyi langkah Tuhan di Taman Eden, Adam mendengar suaranya. Adam, Adam, di manakah engkau? Apa yang dijawab? Aku di sini Tuhan, tapi aku telanjang. Nah, saudaraku, mendengar dan melakukan itu adalah ketaatan. Jadi kita taat oleh karena yang pertama perlu dicatat. Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat kenapa orang percaya harus taat. Yang pertama, karena kasih. Jadi orang percaya taat karena kasih. Coba kita perhatikan bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kitab Yohanes ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita taat karena kita mengasihi Yesus. Tidak ada motif yang lain. Saya taat karena dapat berkatnya Yesus. Tidak. Itu adalah akibat karena kita mengasihi dan menuruti segala perintah-perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mendengar dan menuruti, melakukan, itu adalah ciri-ciri orang yang taat. Bapak Ibu, perintah Tuhan tidak berat, asalkan kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya memampukan kita melakukannya. Perintah yang utama tentu taat. Taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, nanti saya khotbahkan dan saya sampaikan tentang kata taat ini dibagi dalam 4 kata, 4 huruf. T-A-A-T. T-A-A-T. T itu apa, A itu apa, A itu apa, T itu apa. Nah, nanti di terakhir saya ingin sebuah kegerakan. Saya rindu kita semua punya kerinduan yang sama untuk taat. Jadi karena kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh taat. Itulah motif. Puji nama Tuhan, hari Sabtu atau hari yang lalu, kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu saya ikut satu seminar yang sangat-sangat memberkati. Ya, orang-orang kerajaan itu harus tahu bahwa ada hal-hal yang harus dibuang, hal-hal yang harus disingkirkan. Karena
itulah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia juga sangat mengasihi kita. Maka itu marilah jemaat utusan Kristus, seluruh pendengar, kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita taat karena kita memahami otoritas. Ya. Orang taat karena memahami otoritas. Manusia taat kepada Tuhan karena pasti dia percaya Tuhanlah yang menciptakan manusia dan semua isi dunia ini. Kalau kita memahami tentang otoritas, maka kita wajib taat. Efesus coba kita lihat. 6 ayat 1. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Alkitab memerintahkan, Alkitab memberitahukan, menyampaikan bahwa anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu haruslah demikian. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan untuk tidak taat kepada orang tua. Mengapa? Kita lihat ayat yang kedua. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi saudaraku, kita harus hormati orang tua kita. Dengar baik-baik. Hormati orang tua kita. Kenapa? Itu perintah Alkitab. Dan perintah Alkitab sangat penting. Ya, kita yang punya orang tua yang masih hidup, ya, bahkan juga kita punya orang tua yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang lebih tua, hormatilah mereka. Karena itu perintah Alkitab dan sangat penting. Ketika kita menghormati mereka, maka itu adalah bagian daripada ketaatan. Karena Alkitab catat demikian. Seperti yang nyata dari janji ini. Jadi kalau kita taat, kita hormati orang tua kita, baik papa kita, baik ibu kita. Mungkin dari sisi pendidikan mereka hanya SD, ada yang tidak sekolah atau SMA, sedangkan kita sarjana, kita S2, kita S3. Mungkin dari penghasilan mereka lebih rendah dari kita, tetap harus menghormati mereka. Kenapa? Karena kita tahu tentang otoritas. Saudara tuh taat pada Yesus karena Bapak Ibu dan saya tahu tentang otoritas, bahwa Yesus segala-galanya. Begitupun juga dengan orang tua kita di bumi. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia. Jadi ingat, orang yang menghormati orang tua, ya, itu adalah bukti ketaatan, supaya kamu berbahagia. Jadi tidak usah cari bahagia di luar, cukup menghormati orang tua kita. Haleluya. Haleluya. Bahagia di bumi, membantu mereka yang lemah. Kalau minggu kemarin, ya, membantu mereka yang lemah, maka kita disebut orang berbahagia di bumi. Ini ditambahkan lagi, kunci bahagia adalah hormati orang tua. Mau bahagia? Lakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan panjang umurmu di bumi. Mau panjang umur Bapak Ibu? Ya, hari Sabtu malam ya kita terima ada opa yang umur 84 tahun. Dipanggil kembali oleh Tuhan, atau opa dari Ken, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini juga lewat video ini seluruh jemaat utusan Kristus, para pengurus mengucapkan turut berbelasungkawa. Biarlah Roh Kudus yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan Ken tetap semangat. Saya tahu Ken selalu ada di sana, ya, melayani opa dan juga oma yang sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Yang terpenting adalah mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Opa dan oma sudah dilayani oleh tim, kita mengucap syukur. Dan kita percaya mereka juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab catat, orang tua kita, ayah ibu kita, orang yang lebih tua, hormati mereka. Pasti bahagia, pasti panjang umur. Bahagia jangan diukur dengan punya jabatan, ya, punya posisi, punya banyak uang, belum tentu bahagia. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan,
orang-orang yang menghormati orang tua, seperti yang Alkitab catat ini, saya percaya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kami percaya ini Tuhan Yesus Kristus. Kami orang-orang yang berbahagia. Maka itu saya mengajak anak-anak muda yang sekarang ini, yang mendengar video khotbah ini, mari hormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Supaya apa? Kita bahagia. Supaya apa? Panjang umurnya. Panjang umur untuk apa? Pasti diberkati, baik rohani dan jasmani, kalau orang yang menghormati orang tuanya. Puji nama Tuhan. Kita tahu tentang otoritas, sehingga sebagai anak kita menghormati orang tua. Di dalam rumah tangga, otoritas, ya, kita tahu Kristus, suami, istri, dan anak-anak. Jadi suami menghargai istri, menyayangi istri, istri menghormati suami, suami hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarga menghormati Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau kita sebut warga kerajaan sorga yang taat. Dia tahu tentang otoritas. Haleluya. Ada kemerdekaan, ada kelepasan waktu mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ada koreksi, ada evaluasi. Saya sendiri yang menyampaikan, karena firman ini pedang bermata dua yang terus akan membersihkan saya, ya, sebagai gembala, sebagai suami, ya, tentu akan terus dibersihkan. Dan saya juga sebagai umat Tuhan yang harus juga mau belajar mendengar kebenaran firman Tuhan dari anak-anak Tuhan yang berbagi firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita dapatkan sesuatu dan kita lakukannya. Itulah ciri-ciri warga kerajaan Allah yang taat. Yang ketiga, taat adalah karena iman, karena percaya. Kita harus taat. Jadi orang percaya akan kelihatan karena taat. Alkitab catat Abraham, waktu Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim, ya, dia taat. Dia taat, dia lakukan firman Tuhan. Walaupun di Kejadian 12 tidak ada perintah mau kemana dan seperti apa, tapi Abraham taat. Dan kita ketahui oleh karena ketaatannya, ketaatan Abraham telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita lihat satu bagian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Artinya karena dia percaya akan apa yang Tuhan sampaikan, akan apa yang dia dengar dari Tuhan, maka dia taat. Dia lakukan. Setelah dia dengar, dia lakukan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Jadi Ibrani 11 ayat yang ke-8, saya ulangi. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudaraku, kalau kita dipanggil dan disuruh ke tempat yang kita tidak mengerti, saya percaya kita pasti tidak mau. Karena berlawanan dengan pikiran kita, berlawanan dengan apa yang kita ketahui, ya. Tetapi Abraham ini luar biasa, karena dia tahu, dia dengar itu suara Tuhan, dia taat. Haleluya, haleluya. Saya hari Sabtu pagi, ya, tidak cepat-cepat bangun, baring-baring, kemudian ada suara, ikut Zoom. Ikut Zoom? Zoom apa hari ini? Saya coba buka di room, di grup, semua ada Zoom nggak ya? Ada. Wah, ternyata ada satu Zoom yang sudah berjalan kurang lebih setengah jam. Saya mulai ngeklik dengan begitu percayanya. Kemudian ternyata admin menyambut baik, ya, menerima.
saya masuklah dalam Zoom itu. Bapak Ibu tahu, ketika kita taat, ada hasil, ada berkat yang memuaskan kita. Damai sejahtera, sukacita. Ketika saya masuk, ya, mulai ada beberapa pembicara yang saya tidak kenal, ya. Tetapi datang seorang pembicara berikutnya, ya. Ada sekitar sudah tiga pembicara. Kemudian datang berikutnya adalah seorang anak Tuhan yang sudah terbeban dan sangat-sangat terbeban untuk membangun NTT, ya, memberkati NTT. Dan beliau dengan cintanya akan Tuhan, diberi visi tidak hanya NTT, di Sumatera, di mana-mana dia membangun. Dia ajak teman-temannya mengumpulkan berkatnya dengan kepintaran, kepandaiannya juga mengajar tentang leadership. Wah, luar biasa, dia kesaksian. Dan ternyata saya kaget karena setiap teman-teman posting di FB tentang pembangunan di kota Soe, ya, bantuan-bantuan di NTT. Ini dari mana sih sponsornya, ya? Kok bisa, ya? Luar biasa. Ternyata beliau yang menyampaikan, memaparkan. Setelah beliau memaparkan apa yang beliau lakukan, visi yang Tuhan beri untuk membangun bangsa ini dengan berkat yang dia miliki dan teman-teman perusahaan-perusahaan raksasa yang lain miliki untuk memberkati anak-anak Tuhan, memberdayakan SDM dari gereja Tuhan. Diizinkanlah bertanya atau memberi komentar. Saya buka mic saya dan saya bilang begini, Pak, saya sebutkan nama beliau. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini lewat Zoom ini, saya diberkati Tuhan karena bertemu langsung dengan orang pribadi yang selama ini di belakang layar, tetapi luar biasa kasihnya kepada Tuhan. Ya, luar biasa memberkati khususnya NTT yang saya tahu, dan lebih khusus lagi ke TTS, ya, Sumur Bor, ya, satu titik itu di bor air bersih dan satu kampung bisa menikmati air bersih, dan itu harganya juga tidak murah. Tetapi lewat pelayanan beliau dan tim, ada beberapa titik yang sudah dibangun dan masyarakat TTS diberkati oleh Tuhan. Setelah saya ucapkan, saya bilang, Tuhan memberkati Bapak dan tim, ya, sehat selalu. Pekerjaan kita masih banyak, PR kita masih banyak. Kami hanya bisa berdoa dan sampaikan ke tim bahwa kami dari TTS, khususnya Kecamatan Amanuban Timur, ya, sangat-sangat diberkati. Puji nama Tuhan. Beliau bilang begini, Pak Albert, kalau masih ada yang mau dibantu, kontak. Wah, saya bilang, inilah suara Tuhan, ya. Kalau kita taat, ternyata Tuhan ajaib. Tuhan mempertemukan, Tuhan perintahkan. Kita dengar, saya kok ikut Zoom apa, ya? Sedangkan saya mesti mempersiapkan khotbah untuk minggu. Tetapi Tuhan bilang, ikut Zoom. Saya buka di rumah, ada Zoom apa nih? Ternyata Zoom untuk NTT. Ya, transformasi buat NTT. Dan mereka cinta NTT. Ada yang mulai bercerita tentang sudah mereka lakukan, tetapi uangnya habis, ya, dimakan oleh pendeta, dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, ini mentalnya susah kita. Maka itu saya bilang, mamanya Sekina, ya, Ibu Sarce, saya bilang, turun langsung, bagi langsung, bertemu dengan warga langsung, jangan lewat tangan orang. Karena bukan tidak percaya sih, tapi biar kita lihat langsung, dan baru di situ liatin orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika mereka menyalurkan berkatnya, disalurkan. Ya, saya bersyukur dengan jemaat utusan Kristus yang menyalurkan berkatnya. Saya lewat saya, kemudian saya jalan kasihkan. Kenapa? Saling tolong menolong. Itulah orang-orang kerajaan sorga. Taat, ya, karena tahu otoritas. Taat karena imannya kepada Kristus Yesus yang telah menolong. Abraham taat dan hasilnya luar biasa.
Ya, kita tahu sampai hari ini Alkitab mencatat dia adalah Bapa orang percaya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengembangkan hati yang taat? Artinya hati yang dengar-dengaran itu dalam hal-hal kecil. Ya, sebagai anak mau nggak kita dengar orang tua kita ngomong nasihatin kita? Ya, sebagai istri mau nggak kita dengar suami kita menasihati kita? Jangan bilang saya warga kerajaan sorga kalau saya tidak mendengar. Ya. Suami-suami, maukah kita mendengar waktu istri kita memberi masukan kepada kita? Atau kita kadang-kadang merasa lebih pintar, merasa lebih bisa? Mari kembangkan hati yang taat, artinya hati yang mendengar. Karena Tuhan bisa pakai istri kita, Tuhan pakai suami kita, Tuhan pakai anak kita, Tuhan memakai orang tua kita untuk menyampaikan apa yang benar. Maka lihat akibatnya apa? Panjang umur, berbahagia bagi anak-anak yang mau mendengarkan dan mau taat kepada ayah dan ibunya. Yang ketiga, taat artinya harus bayar harga. Ibrani 11 ayat 24. Coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 24. Dia harus bayar harga. Alkitab catat, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa lebih mengasihi Tuhan dan umat Allah daripada enak-enak di Firaun, tinggal di zona nyamannya. Maka itu saya kadang merenung utusan Kristus, ya tidak bangga berlebihan, tapi mengucap syukur. Sebenarnya dari usia harusnya menikmati, ya dari usia harusnya lebih nyaman, tetapi saya melihat tidak. Ada dorongan, ada spirit, ada semangat, ada gairah untuk melayani Tuhan. Itulah warga kerajaan sorga. Dan saya percaya Tuhan Yesus disenangkan. Jadi kita taat karena kita mengasihi Yesus. Kita taat karena kita memahami tentang otoritas. Tadi saya sudah kasih contoh. Kita taat karena iman kita. Kita percaya akan suara Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu menjamin kita sehingga kita lakukan. Sama seperti Abraham. Kita taat karena kita mau bayar harga. Kita taat artinya kita bayar harga. Sama seperti Musa bayar harga. Dia harus membawa umat keluar, ya. Dia harus juga dikejar-kejar oleh orang Mesir itu sendiri. Tetapi karena dalam rencana Bapa di sorga, dalam perlindungannya, dalam kasihnya, dalam kuasanya, mujizat demi mujizat terjadi. Musa harusnya mengambil sikap nyaman. Musa harusnya ya udahlah, lebih enak kok, semua ada kok. Tetapi saya percaya dilandasi karena kasihnya akan Tuhan. Saya percaya karena dia pun percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya karena dia tahu otoritas Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan, yang pernah menjumpai dia untuk memerintahkan, membebaskan umatnya. Dan juga dia harus bayar harga. Bapak Ibu, memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi ada kemauan. Kedua, ada motif yang benar, ya. Motif yang benar itu artinya kita lakukan semua. Kita taat karena Kristus. Kita taat karena dia sudah menjadi teladan bagi kita. Dia taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dia bayar harga yang mahal, darahnya yang mahal telah diberinya untuk membeli kita lunas, dibayar, diampuni dosa kita. Maka itu
saya mengajak kita untuk mengembangkan ya hati yang taat. Minta bantuan Roh Kudus. Saya percaya sebagai manusia biasa kita punya kelemahan, tapi kalau kita punya kemauan, Tuhan akan bantu kita. Tuhan Yesus akan tolong kita. Maka itu terakhir saya coba urai seperti ini. Saya coba buka seperti ini. Selain daripada definisi ketaatan dan mengapa kita taat, kita lihat ada banyak hal yang terjadi bagi orang-orang yang taat. Abraham, ya, Yosua taat, ya, Paulus taat. Ya, kita lihat hidup mereka luar biasa, disertai oleh Tuhan. Ada banyak lagi, ya, lepas dari kelemahan mereka, tapi mereka juga mengembangkan hati yang taat. Tapi ada banyak juga Alkitab catat mereka yang tidak taat. Salah satunya Saul, ditolak oleh Tuhan. Maka itu mari kita mau taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai warga kerajaan sorga, milikilah hati yang taat. Tuhan mengenal hati kita, Tuhan tahu kita mau bergairah, kita mau lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi taat itu ada berapa kata, berapa huruf? Taat, taat. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat. Saya mau ada kegerakan taat di gereja utusan Kristus. Ya. Bagian di mana kita membuktikan diri bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Ya, dalam pengajaran hari Selasa saya diberkati di ending dari yang disampaikan itu, bahwa tugas kita adalah taat. Taat pertama adalah tuntaskan. Ya, tuntaskan. Jadi panggilan kita harus tuntaskan. Sama seperti Paulus bilang, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, kematianku sudah dekat. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita harus ketahui, kita tuntaskan. Yang kedua, kata yang kedua atau huruf yang kedua, A. Tuntaskan apa? Panggilan kita, tugas kita, pelayanan kita, tanggung jawab kita. Tuntaskan, saudara. Ya, dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, kalau nggak tuntas tuh nggak enak. Tapi tuntaskanlah. Ya, saya melihat kayak Yunus, ternyata dipanggil Tuhan, dia nggak mau dengar, dia lakukan bagiannya sendiri. Ya, diajak, dia nggak mau dengar. Ya, akhirnya apa? Harus lewat perut ikan, harus lewat kesengsaraan. Di sana baru dimuntahkan. Waktu dia taat dan ke Niniwe, orang Niniwe diberkati Tuhan. Ya, kita mau taat. Ya, kita mau tuntaskan. Amanat, yaitu perintah. Ya, kalau perintah harus kita lakukan, apalagi perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lakukan. Kemudian perintah dari pemerintah Indonesia kita pun lakukan, supaya itu adalah bukti bahwa kita taat. Ya, kita mau taat. Bahkan juga yang berikut adalah amanat. Ya, kita lihat bersama perintah Tuhan Yesus. Dan yang berikut adalah amanat atau perintah. Yang berikut adalah agung. Ya, sebelum masuk T, tuntaskan panggilan, pelayanan kita, tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga. Yang berikut adalah amanat, ya, atau perintah. Kita lihat waktu perumpamaan, ya, seorang yang mempercayakan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dia kubur. Dia nggak taat, saudaraku. Akhirnya tuannya pulang, nyatanya 1 ini harus dihukum. Tapi yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Kita taat. Kita mau lakukan perintah itu, amanat itu. Kemudian yang berikut adalah agung. Sesuatu yang agung. Apa sih yang agung? Yang agung
Kalau dunia ini yang agung apa ya? Mungkin jabatan diagung-agungkan. Apalagi yang diagungkan? Wah, ya banyak hal yang dunia ini menganggap itu agung segala-galanya. Tapi bagi kita warga kerajaan sorga, ya, Yesus dan firman-Nya yang agung. Ya, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Saya mengajak kita, Bapak Ibu, hari-hari ini kita siapkan diri kita. Kita berdoa supaya setiap kita terus bergairah, taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kenapa kita taat? Yang tadi saya sudah sebutkan. Karena kita mengasihi Yesus, karena iman kita, karena kita mengerti otoritas. Kita harus bayar harga. Lakukan itu dalam takut akan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan disenangkan. Kita pasti dilindungi dan disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan Tuhan berjanji anak cucu akan diberkati dan perkasa di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Mari taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya akan buka khotbah saya dengan taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya ingat waktu khotbah hari Selasa atau pengajaran di hari Selasa, orang mati tidak bisa memberitakan tentang kebaikan, kasih, dan kuasa Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang hidup, yang memiliki firman dan menyampaikan dimanapun. Siap sedialah. Saya bangga, ada seorang tanya saya, apakah Pak Helbert sendiri khotbah? Saya sebutkan, Pak Budi sudah siap, Bu Ratna siap, Bu Lena siap, Nara siap, Pak Andi siap, Pak Masron siap, Bu Mega siap, Pak Wijaya siap. Wah, haleluya, haleluya. Bangga kita saudaraku, bangga dalam satu gereja ternyata ditunjuk bahwa kebenaran firman Tuhan. Ibu Naomi siap. Ya, mungkin saya lupa yang lain. Nara siap. Ya semua, saya percaya yang lain juga. Pak Leong akan siap, Pak Peter juga akan siap, Pak Yohanes juga akan siap ya, untuk bersama-sama berbagi berkat firman Tuhan yang kita dapatkan. Pak Ivan ya, kita terus mau belajar taat ya, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau taat sebagai warga kerajaan surga. Biarlah semangat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bukti kasih kami dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Itu bukti kami mengerti tentang otoritas. Kami doa di dalam nama Yesus. Kuatkan dan mampukan kami untuk taat melakukan perintah-perintah-Mu. Salah satunya adalah menyelesaikan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Tuhan, urapi kami semua yang mendengar. Kami menangkap sesuatu, Roh Kudus terjemahkan, Roh Kudus memberi pewahyuan yang baru. Bagi yang mendengar, ada hikmat yang baru, ada kuasa, ada urapan Tuhan, ada keberanian ilahi untuk sama-sama melangkah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, belajar berubah dari waktu ke waktu. Sehingga hari demi hari nama-Mu mulia melalui kehidupan kami, nama-Mu mulia melalui pelayanan kami, nama-Mu mulia melalui kasih kami kepada Tuhan, kepada sesama, kepada saudara-saudara seiman kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Saya berdoa buat mereka yang sakit, dijamah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa buat mereka yang sakit, diberi kekuatan untuk dapat menanggungnya dan dapat mengerti kehendak Allah di balik semua ini. Saya berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan pekerjaan. Saya berdoa buat mereka yang belum punya keturunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberi mereka keturunan ilahi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mereka yang belum mendapat jodoh, biarlah ataupun pasangan mereka
mereka, pacar mereka yang benar-benar dari Tuhan, biarlah Tuhan berikan yang terbaik. Yang bukan dari Tuhan disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa buat mereka yang masih studi, diberkati, diberi hikmat dan kepintaran, kesetiaan untuk terus setia belajar. Saya berdoa buat setiap yang melayani, diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa buat setiap keluarga di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas, kuasa, pengurapan dari Tuhan Yesus turun kepada suami, turun kepada istri, turun kepada anak-anaknya. Rumah tangga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan cucu-cucu juga melihat dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka yang membutuhkan untuk ekonomi, Tuhan sediakan, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan buka jalan. Dan mereka yang sudah punya usaha-usaha kecil diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mau taat Tuhan, mau tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, agar semua jiwa diselamatkan, karena itulah yang Kau kehendaki. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi di kesempatan atau minggu yang akan datang. Shalom.